Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada fa amata wahya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pengajian kita masih dengan atau bersama dengan kitab Irsyadun Nahidah. Irsyadun Nahid ila ilmil faraid. Kitab yang masih membahas tentang ilmu faraid dan insyaallah secara sepenuhnya akan membahas tentang ilmu faraid. Pada kali ini kita sudah masuk ke pembahasan yang keempat atau bab yang keempat. Kita sudah masuk ke bab yang keempat mengenai fil furudi washabuha. Mengenai ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Yakni fil furudi washabuha mengenai bagian pasti dan orang-orang atau ahli waris yang mendapatkan bagian pasti itu. Sebelumnya saya minta maaf karena belum sempat hadir membersamai membersamai adik-adik semua di situ karena kurang fit. Saya lagi tidak on kamera karena mohon maaf saya tidak on kamera karena lagi sakit berat, tidak bisa istilahnya tidak bisa bergerak banyak, agak sulit untuk kemana-mana. Jadi penampilan ya begitu ala kadarnya. Jadi mungkin terdengar suara saja, tapi tidak menghalangi ilmu yang sampai kepada adik-adik semua. Nah, sekarang sekarang kita sudah sampai di pembahasan yang keempat mengenai bagian warisan yang pasti dan siapa saja yang memilikinya. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang ya ahli waris ya. Ahli waris dari lelaki ada 15, kemudian ahli waris dari perempuan wanita ada 10. Nah, di sini ya, kita sudah masuk ke bagian warisan yang pasti. Sebelumnya itu telah dibahas bagian warisan yang pasti dan ada juga bagian warisan yang tidak pasti dalam artian bagian warisan itu adalah
sisa ya. Jadi bagian warisan itu terbagi dua. Ada yang dinamakan bagian warisan al-furud atau al-fardu, bagian warisan pasti. Ada juga bagian warisan yang al-asobah, apa, ahli waris yang mendapatkan wasobah ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan bagian yang tidak pasti, artinya mereka mendapatkan bagian sisa. Itu akan dijelaskan di Al-Mabahatul Khamis, pembahasan yang ke-15, yang kelima ya, fil asobati, mengenai mengenai asobah atau bagian sisa ya, dan siapa saja mereka yang mendapatkan bagian sisa. Nah, di pembahasan yang keempat ini itu dibahas mengenai bagian pasti, dan siapa saja yang mendapatkan bagian pasti itu. Makanya di situ disebutkan al-mabahatsur rabi' fil furudi wa ashabuha. Pembahasan yang keempat tentang bagian pasti dan wa ashabuha, dan ahli waris yang mendapatkan bagian pasti itu. Nah, di sini kita memasuki, nah, coba kita lihat bacaannya. Al-furudul muqaddaratu fil kitabi sittatun wahiyah. Al-furudul muqaddaratu fil kitabi sittatun wahiyah. Bagian yang telah atau bagian pasti yang telah ditentukan, al-furudu bagian pasti, al-muqaddaratu yang telah ditentukan, fil kitabi bagian pasti yang telah ditentukan fil kitabi di dalam di dalam Al-Quran. Jadi Alkitab itu artinya Al-Quran, artinya Al-Quran ya. Alkitab itu artinya Al-Quran. Jadi bagian pasti yang telah ditentukan dalam Al-Quran itu sittatun. Ada enam. Jadi bagian pasti itu yang telah ditentukan, yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada enam. Wahia, yaitu. Jadi di sini pembahasannya itu, kita akan dapat pembahasan ya, sepertinya agak panjang ini pembahasannya. Bisa dilihat di layar itu. Kalau kita simpelkan begini, bagian ahli waris ya, bagian pasti bagi ahli waris itu yang telah ditentukan dalam Al-Quran pastinya, karena semua bagian pasti itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bagian yang tidak pasti. Artinya ahli waris mendapatkan sisa. Nah itu. Berarti disebutkan dalam mana? Biasanya di dalam hadis atau biasanya disebutkan dalam eh, asar atau qaul sahabat, perkataan para sahabat. Ya. Nah,
Untuk bagian pasti yang enam ini, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ini, yang enam ini, itu ya disebutkan bahwa satu bagian, ya, jadi ada enam itu. Jadi bagian pertama atau yang pertama itu saling berkait dengan yang kedua saling berkait dengan yang ketiga saling berkait dengan yang keempat dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jadi bagian pasti yang enam ini itu saling terkait satu sama lain. Kenapa bisa? Mari kita lihat. Jadi saya sebutkan eh, kesimpulannya dulu. Ya. Jadi bagian pasti yang telah ditentukan dalam Al-Quran itu yang pertama adalah seperdua. Nah, bagian seperdua ini adalah bagian yang terbesar. Ketika seorang ahli waris mendapatkan seperdua, berarti dia mendapatkan bagian yang sangat sangat besar. Karena dia mengambil, pada hakikatnya dia mengambil itu setengah dari harta warisan itu. Seperti itu. Jadi bagian yang pertama itu, bagian pasti yang pertama itu adalah seperdua. Nah, yang berikutnya adalah seperempat. Nah, tadi disebutkan, kita lihat bahwa bagian pasti itu saling terkait. Yang enam itu, bagian pasti yang enam itu saling terkait satu sama lain. Yang pertama tadi seperdua, yang kedua adalah seperempat. Seper, seperempat itu ada kaitannya dengan seperdua. Mengapa demikian? Seperempat itu pada dasarnya adalah hasil bagi dua dari seperdua. Ini yang saya bilang tadi, enam bagian pasti ini saling terkait satu sama lain. Ada kaitannya satu sama lain ya. Jadi seperempat itu pada dasarnya adalah hasil bagi dua dari seperdua. Jadi itu satu per dua itu dibagi dua sama dengan satu per empat. Seperti itu. Nanti insya Allah pekan depan saya akan jelaskan bagaimana modelnya itu perkaliannya. Ya. Nah, berikutnya adalah ada bagian yang ketiga ini. Jadi itu tadi seperempat. Jadi bagian yang ketiga adalah seper seperdelapan. Nah, seperdelapan ini itu terkait dengan satu per empat. Karena satu per empat itu kalau dibagi dua maka hasilnya adalah seperdelapan. Nah itu. Jadi seperdua dibagi seperempat, dia dibagi dua sama dengan seperempat. Sedangkan seperempat dibagi dua itu sama hasilnya dengan seper seperdelapan. Berikutnya kita lihat ya. Ada juga bagian yang ketiga itu adalah seper sepertiga. Ada sepertiga, ya. Sepertiga itu ya bisa kita katakan hampir mirip ya, hampir mirip dengan seperdua bagiannya. Ada memang ahli waris yang mendapatkan sepertiga.
Kemudian yang berikutnya adalah seperenam. Nah, seperenam ini sama juga dengan tadi. Seperenam dibagi dua sama dengan sepertiga dibagi dua itu sama dengan seperenam. Jadi seperenam itu terkait ada kaitannya dengan sepertiga. Jadi seperenam itu adalah hasil bagi dua dari sepertiga. Jadi sepertiga dibagi dua itu sama dengan seper seperenam. Nah, kita lihat sebelumnya, ada juga bagian yang berikutnya adalah dua per 3. Bagian yang ketiga, yang terakhir ini ya. Jadi tadi ada seperdua, bagian pasti itu ada 6. Yang pertama itu adalah seperdua, kemudian ada juga seperempat. Jadi seperempat itu adalah hasil dari seperdua dibagi dua. Jadi seperdua dibagi dua itu adalah seperempat. Kemudian berikutnya ada seperdelapan. Yang ketiga ini. Bagian pasti yang ketiga adalah seperdelapan. Seperdelapan itu adalah hasil dari seperempat dibagi dua. Nah, seperdelapan itu adalah hasil dari seperempat dibagi dua. Nah, sebenarnya begini, ukuran pada dasarnya ukuran yang berikutnya yang keempat itu adalah 2 per 3. Ya, jadi saya lupa urutkan bagian berikutnya. Bagian berikutnya. Jadi bagian yang pasti yang keempat itu adalah 2 per 3. Yang keempat ini, ya. Jadi saya mohon maaf. 2 per 3 itu adalah hitungan dasar ya. Perhatikan. 2 per 3 itu adalah hitungan dasar, kita tandai. Kemudian bagian pasti yang kelima itu adalah sepertiga. Dari mana kita dapat sepertiga ini? Sepertiga itu adalah hasil dari 2 per 3 dibagi 2. 2 per 3 dibagi 2 itu sama dengan hasilnya adalah sepertiga. Jadi catat itu. Nanti pekan depan saya jelaskan lebih bulan melalui papan tulis. Jadi 2 per 3 itu kalau dibagi 2 sama hasilnya dengan seper sepertiga. Berikutnya bagian yang terakhir, bagian pasti yang terakhir adalah bagian seperenam. Bagaimana seperenam? Seperenam itu adalah hasil dari sepertiga dibagi dua. Jadi sepertiga dibagi dua itu hasilnya ada seperenam. Inilah yang saya nyatakan tadi bahwa bahwa bagian pasti itu yang 6 ini itu saling terkait satu sama lain. Jadi itu 1/2 itu ada kaitannya dengan seperempat dan seperdelapan. Kemudian 2 per 3 itu ada kaitannya dengan sepertiga dan seperenam. Itu hasil turunan semua. Nah, di sini kita lihat pembahasan yang pertama itu adalah seperdua. Kenapa disebutkan bagian pasti yang pertama itu adalah seperdua? Karena tadi bagian yang paling besar. Seperdua itu adalah bagian yang paling besar didapatkan oleh ahli ahli waris. Coba kita bayangkan saya, kita bandingkan. Seperdua dibanding dengan seperempat itu lebih besar mana? Tentunya, tentunya ya, yang lebih besar itu adalah seper seperdua. Jadi jangan kalian lihat seper, 1/2 dengan 1/4. Mana besar? 1/4. Kenapa 1/4 lebih besar? Karena saya lihat di bawahnya ada 4. 4 dengan 2 itu mana besar? 4 lah. Jadi saya bilang 1/4 itu ada lebih besar dibandingkan dengan
dibandingkan dengan satu per seperdua itu. Seperti itu. Jadi jangan dibayangkan seperti itu. Jadi kalau kita ingin membandingkan itu ada caranya. Ya, perbandingan, perhitungan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan satu per dua dengan satu per empat itu dengan cara apa? Dengan satu per dua ya dikali silang dengan satu per empat. Seperti itu. Coba kita lihat satu per dua dengan dua per tiga mana besar kira-kira? Mana yang lebih besar? Satu per dua atau dua per tiga? Nah, nanti kita hitung ya berikutnya. Nah, sekarang kita membahas tentang siapa ahli waris yang mendapatkan seperdua, satu per dua. Awalan, ashabun nisfi. Coba diharokati. Awalan, ashabun nisfi. Yang pertama adalah ashabun nisfi. Ashabun nisfi itu adalah ahli waris bagian setengah, satu per dua. Ahli waris satu per dua. An-nisfu fardu khamsatin minal warasati. An-nisfu fardu khamsatin minal warasati. Satu per dua adalah bagian pasti dari lima orang ahli waris. Satu per dua adalah bagian pasti dari lima orang ahli waris. An-nisfu satu per dua atau seperdua fardu khamsatin. Fardu bagian pasti adalah bagian pasti khamsatin dari lima orang minal warosati ahli waris. Jadi an-nisfu setengah itu seperdua itu adalah bagian pasti dari lima orang ahli ahli waris. Yang pertama kita bahas al-bintu. Jadi ahli waris yang mendapatkan bagian pasti yang seperdua ini ada lima orang. Jadi ingat ya ada lima orang dengan syarat-syarat yang telah ada. Jadi begini ya, terkadang ahli waris yang mendapatkan seperdua itu dia juga ada di ahli waris di bagian seperempat. Karena ada memang syarat-syarat yang menekan atau ada syarat-syarat yang menjadikannya masuk dalam kategori itu. Jadi ingat menjadi catatan penting bahwa ahli waris itu ya tidak ditentukan, tidak menjadi penentu dia mendapatkan bagian tertentu. Ya. Jadi ingat, catat baik-baik bahwa ahli waris itu tidak menjadi penentu mendapatkan bagian tertentu. Jadi seperdua itu tidak ditentukan berdasarkan ahli warisnya siapa. Jadi catat catatan penting bahwa bagian pasti tidak ditentukan berdasarkan ahli warisnya siapa.
Tetapi apa? Tapi apa? Ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang menjadikan ahli waris itu pantas mendapatkan bagian itu. Jadi saya ulangi kembali. Bagian pasti tidak ditentukan berdasarkan siapa ahli warisnya. Jadi tidak ditentukan, jadi ahli, ya, jadi bagian pasti itu tidak ditentukan berdasarkan siapa ahli warisnya. Mau kamu bapak, mau kamu orang tua, mau kamu suami ke, mau kamu istri ke, atau siapa, siapa kamu itu dalam keluarga itu tidak menentukan kamu mendapatkan warisan seperdua, tidak menentukan kamu mendapatkan warisan sepertiga, dua per tiga dan sebagainya. Tetapi apa? Ingat, yang menentukan bagian pasti itu adalah syarat yang menjadikan ahli waris itu adalah syarat yang menjadikan ahli waris itu pantas mendapatkan bagian tertentu. Jadi itu catatan penting. Kenapa biasanya kita lihat di draft atau daftar ya ahli waris yang mendapatkan seperdua, ternyata dia juga masuk, ahli waris itu ternyata juga masuk di ahli waris yang mendapatkan seperempat. Ada juga ahli waris yang masuk dalam kategori seperempat, ternyata dia juga masuk dalam kategori seper seperdelapan. Nah itu. Dari mana kita bisa menentukan ahli waris ini mendapatkan seperempat, seperdelapan, kapan kapan sang suami itu mendapatkan seperempat, seperdua, itu ya itu didasari atau ditentukan berdasarkan syaratnya. Nah, ini sekarang kita lihat ashabun nisfi, ahli waris yang mendapatkan seperdua. Yang pertama adalah albintu. Albin, albintu. Albintu adalah artinya apa? Anak kandung, yang dimaksud itu harusnya adalah anak kandung perempuan. Jadi anak kandung perempuan itu mendapatkan warisan seperdua ketika apa? Jadi ingat, akhwat-akhwat yang mendapatkan warisan, ya. Jadi misalnya akhwat ini dia sebagai anak perempuan kandung dari si yang meninggal, dia mendapatkan seperdua, ya. Jadi ya lumayan ya, lumayan, lumayan kalau kita bilang lumayan, itu lumayan seperdua itu dari harta warisan lumayan itu. Andai kata kalau si meninggal ini punya 3 miliar, maka kamu yang akhwat-akhwat ini mendapatkan setengah dari warisan bapaknya kalian. Misalnya bapaknya kalian punya harta warisan 3 miliar. Kalian mendapatkan setengah. Akhwatnya mendapatkan setengah. Berarti berapa dia dapat akhwat itu? Berarti 1,5 miliar. 1,500,000,000 dia dapat. Lumayan buat bangun rumah, investasi dan sebagainya. Nah, anak perempuan kandung ini bisa mendapatkan seperdua dengan syarat ini. Jadi ingat akhwat ini, ingat tidak semerta-merta kamu harus dapat seperdua. Ada syarat-syaratnya kalau kamu mau dapat seperdua.
Ingat, ini ikhwan. Ya, ikhwannya perhatikan juga. Kasih tahu saudarinya kalau misalnya ada saudarinya. Ya. Nah, jadi putri atau anak perempuan mendapatkan seperdua ini ketika apa? Dengan dua syarat. Ada dua syarat yang harus dia tempuh untuk mendapatkan seperdua. Apa itu? Idzan faradat walam yakul laha mu'sibun. Atau mu'assib. Jadi syarat yang pertama, anak perempuan mendapatkan warisan seperdua itu adalah idzan faradat. Apabila dia sendiri. Jadi kalau misalnya kamu akhwat, kamu anak sematawayang atau kamu anak tunggal, tidak ada kau punya saudara, ya, saudara laki-laki kamu tidak ada, maka kamu berhak mendapatkan satu per dua atau setengah dari hartanya orang tua kamu ketika meninggal. Kalau kamu sendiri jadi anaknya. Nah, kalau kamu sendiri jadi anaknya. Tetapi jangan kamu politiki, jangan kamu manipulasi lagi. Kamu mentang-mentang punya saudara laki-laki satu, ya, punya saudara laki-laki satu. Kemudian kamu mengatakan, Ais, sepertinya kalau saya punya saudara laki-laki ini, saya tidak mungkin mendapatkan setengah hartanya bapak saya. Atau ada saudara perempuan kamu satu, ya. Ada saudara perempuan kamu satu, ada saudara perempuan satu. Kamu berdua bersaudara, bertiga bersaudara, perempuan semua. Kamu katakan, kalau saya tidak, kalau saya tidak menyingkirkan mereka berdua ini, sepertinya saya tidak bisa mendapatkan harta setengah, harta warisan seperdua. Sehingga kamu politiki, kamu bunuh mereka berdua. Dengan demikian, kalau kamu bunuh mereka berdua, kamu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena kamu telah membunuh. Kamu telah membunuh. Sedangkan membunuh itu adalah mahjub atau bagaimana atau keadaan di mana seseorang itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Jadi tidak boleh membunuh. Jadi akhwatnya ini jangan sekali-kali membunuh atau punya rencana membunuh saudarinya demi mendapatkan setengah harta warisan dari bapaknya atau ibunya. Jangan sekali-kali. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang berikutnya, kalau anak perempuan untuk mau mendapatkan satu per dua dari hartanya itu adalah walamnya kullaha mu'assibun atau mu'sibun. Dia tidak mempunyai, jadi terjemahkan, walam yakun laha mu'assibun atau mu'sibun. Syarat yang kedua, anak perempuan mau mendapatkan atau bisa mendapatkan seperdua harta warisan itu adalah, tadi yang pertama adalah jika dia sendiri. Yang kedua adalah tidak punya ahli waris yang membuatnya mendapatkan sisa.
tidak punya ahli waris yang membuatnya dia mendapatkan bagian sisa. Karena ada memang ahli waris itu yang membuat anak perempuan itu tiba-tiba mendapatkan bagian sisa. Contohnya anak laki-laki, artinya saudara saudara kandungnya laki-laki. Jadi misalnya akhwat ini punya saudara laki-laki satu, ya, punya saudara laki-laki satu, misal saja, atau dua, atau terserah. Yang penting saudara saudara laki-lakinya ini ada satu atau dua, terserah, minimal satu. Kalau dia punya saudara laki-laki satu, artinya anak laki-laki dari si meninggal ini, artinya ya itu saudara laki-laki yang sendiri atau anak laki-laki dari yang meninggal, maka otomatis anak perempuan ini itu mendapatkan berapa? Mendapatkan sisa. Yang sebelumnya dia adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, loh, tiba-tiba dia mendapatkan sisa. Artinya tidak pasti. Seketika berubah statusnya menjadi ahli waris tidak pasti. Sehingga dengan demikian maka dia tidak bisa menerima warisan seperdua karena tadi, karena ada saudara laki-lakinya sendiri. Seperti itu. Jadi dua syarat ini harus diperhatikan. Dua syarat ini harus diperhatikan ketika seorang anak perempuan ingin mendapatkan seper seperdua harta warisan. Tapi ingat, saya tadi jelaskan bahwa jangan pernah sekali-kali mempolitiki atau membuat strategi supaya kalian bisa mendapatkan seperdua. Karena sebenarnya tidak boleh ram atas kejadian tersebut. Nah, seperti demikian ya. Berikutnya yang kedua adalah bintul ibni. Bintul ibni adalah anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki sampai ke bawah. Misalnya kita atau seorang yang meninggal, ada orang yang meninggal. Orang meninggal ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak perempuan, artinya cucu perempuannya. Maka kalau dia berhak ya, dia berhak mendapatkan seperdua. Ya, dia berhak mendapatkan seperdua. Kalau apa? Dengan dua syarat. Sebenarnya saya ingin menambahkan tiga syarat. Nanti kita sebutkan yang syarat yang ketiga. Syarat yang pertama itu sama dengan anak perempuan. Izam farodat walam yakun laha mu'assib. Jadi syaratnya sama dengan anak perempuan. Apa itu? Yang pertama adalah apabila dia sendiri. Yang kedua adalah artinya sendiri itu artinya dia tidak punya saudara perempuannya lagi. Ya, misalnya cucu perempuannya orang meninggal ini ada dua perempuan, maka dia tidak bisa mendapatkan seperdua. Beralih ke mendapatkan berapa? Mendapatkan dua dua per tiga. Seperti itu. Jadi sama syaratnya dengan albintu, anak perempuan. Syarat yang ketiga itu, ya jadi saya tambahkan di sini, syarat yang ketiga itu adalah mahjub idza lam yuhjab atau idza lam tuhjab. Apabila dia yang tidak terhalangi.
Jadi syarat yang ketiga, kalau cucu perempuan dari anak laki-laki ini pengen atau bisa mendapatkan seperdua itu, yang ketiga adalah, syarat yang ketiga adalah jika dia tidak terhalangi. Idza lam tuhjab. Jika dia tidak terhalangi. Karena cucu perempuan ini rentan terhalangi. Terhalangi oleh siapa? Oleh bapaknya. Bapaknya ini anak laki-laki ini. Jikalau masih ada bapaknya ini, maka bisa jadi, kan bisa jadi, maka pasti, ya, misalnya seseorang meninggal ya, saya berikan contoh. Misalnya seseorang meninggal, kemudian yang meninggal ini punya anak laki-laki. Bersamaan dengan itu dia juga, anak laki-laki ini punya anak perempuan. Artinya cucu perempuan dari yang meninggal ini. Maka otomatis cucu perempuan ini tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia punya bapaknya. Masih ada bapaknya. Seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. eh kita akan jelaskan lebih ulang, ya, atau jelaskan ulang lagi. Dan kita lanjutkan materi-materi yang berikutnya. Insya Allah fil usbu'il ati, atau fil usbu'il qadim, pekan berikutnya. Allah alam. Swab. Nabi Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karamika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'alimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.